Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Salam Merdeka Belajar. Salam Merdeka Belajar. Anak-anak, untuk hari ini kita membahas mengenai unsur menggambar, ya. Unsur menggambar. Apa sih unsur menggambar, ya? Unsur menggambar itu apa, ya? Nah, kemarin kan sudah kita bahas mengenai prinsip, ya, prinsip menggambar. Jadi kalian harus bisa membedakan antara prinsip dan unsur menggambar. Kalau unsur menggambar itu adalah sesuatu benda, ya, katakan benda, ya, saya mengatakan benda, sesuatu benda yang dijadikan untuk membentuk gambar, ya. Jadi sesuatu benda yang dijadikan untuk membentuk gambar. Kalau prinsip yang kemarin juga kita belajar, ya, ada proporsi, komposisi, gelap terang, perspektif, model, ya. Nah, untuk komposisi ada komposisi keseimbangan, kesatuan, dan lain sebagainya. Nah, kalau prinsip itu adalah cara berpikir dan bertindak yang benar sehingga menghasilkan membentuk gambar yang benar sesuai dengan kaidah estetika seni rupa, ya. Jadi kalau prinsip itu cara berpikir atau bertindak yang benar, bagaimana cara berpikir dan bertindak yang benar dalam menggambar sehingga menghasilkan gambar yang benar menurut kaidah estetika seni rupa. Kalau unsur adalah sesuatu benda yang digunakan untuk membentuk gambar. Misalnya salah satu garis untuk membentuk gambar kan butuh garis. Ada bentuk daun, bentuk garis lampu, ya. Untuk bentuk kotak misalnya kita butuh garis lurus, ya, garis lurus 4, kubus dan lain sebagainya bentuk kotak. Nah, itu perbedaan antara unsur dan prinsip. Prinsip sudah kita bahas. Sekarang kita bahas mengenai unsur menggambar, ya. Nah, unsur menggambar itu apa saja, ya? Ini ada 8 unsur yang nanti saya jelaskan dalam presentasi Bapak selanjutnya, ya. Nah, sekarang seni rupa itu apa sih sebetulnya? Seni rupa itu adalah bentuk gambar, ya. Jadi aktivitas manusia dalam membentuk gambar dengan menggunakan alat dan dengan bahasa yang dapat dirasakan dengan gambar, ya. Kemudian selanjutnya silakan memperhatikan presentasi Bapak mengenai unsur gambar. Unsur seni rupa, ya. Sini ada 8 unsur seni rupa yang akan saya jelaskan, ya. Titik, garis, bentuk, bidang, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Nah, 8 unsur seni rupa, ya. Pengertian seni rupa adalah salah satu cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan ragaan, ya. Jadi seni rupa itu adalah suatu cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan ragaan, ya. Contohnya seni lukis, seni grafis, seni pahat, dan lain-lain, ya. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah 8 unsur seni rupa. Apa saja sih 8 unsur seni rupa itu? Yang pertama titik, ya. Yang kedua garis, yang ketiga bentuk, yang keempat bidang, yang kelima ruang atau volume, yang keenam warna, yang ketujuh tekstur, dan yang 8 gelap terang, ya. Nah, sekarang apa sih sebetulnya 8 unsur seni rupa itu, ya? Nah, titik berupa titik-titik itu, ya, itu sebelah kanan gambarnya. Titik itu adalah merupakan unsur seni yang paling mendasar, ya. Jadi yang paling kecil dari unsur seni itu adalah titik, ya. Titik juga bisa didefinisikan kalau segala ide dalam karya seni dimulai dari sebuah titik, ya. Jadi bisa didefinisikan bahwa segala seni, karya seni itu dimulai dari titik, ya. Karena titik adalah
dimensi yang paling kecil ya. Nah, yang kedua garis. Apa garis itu? Garis adalah kumpulan dari beberapa titik sampai membentuk sebuah garis ya. Jadi garis itu adalah kumpulan dari beberapa titik ya. Kalau di sini dengan adalah unsur seni rupa kedua dimensi. Dalam unsur ini adalah dari unsur titik-titik itu dan sampai membentuk garis. Jadi garis itu adalah kumpulan dari beberapa titik ya. Nah, bentuknya bisa bentuk garis pendek, garis panjang, garis vertikal atau garis horizontal ya. Nah, yang ketiga bidang. Apa sih bidang itu ya? Bidang itu apa? Bidang itu ya. Bidang dimensi kedua merupakan bagian yang mempunyai ukuran panjang dan lebar ya. Jadi bidang itu dihasilkan dari beberapa persinggungan beberapa garis ya. Jadi garis dijadikan satu sehingga membentuk beberapa sisi ya. Jadi membentuk sisi, contohnya persegi panjang, segitiga, trapesium dan lain sebagainya. Kalau persegi panjang ada 4 garis digabungkan sehingga membentuk sisi persegi. Kalau 3 garis membentuk segitiga ya. Jadi kumpulan dari beberapa garis tadi digabungkan sehingga membentuk sisi itu bidang ya. Jadi bidang itu adalah kumpulan dari beberapa garis sampai membentuk beberapa sisi ya. Nah, yang keempat bentuk. Bentuk itu apa? Bentuk ya. Bentuk itu adalah kumpulan dari beberapa bidang ya. Jadi beberapa bidang tadi persegi panjang, persegi, segitiga dan lain sebagainya dikumpulkan jadi satu, digabungkan jadi satu sehingga membentuk bidang. Ada beberapa bentuk bidang, misalnya kubus ya. Kubus kumpulan dari beberapa bentuk bujur sangkar ya. Tabung kumpulan dari beberapa bentuk lingkaran dan tabung. Balok kumpulan dari bidang bujur sangkar dan persegi ya. Non geometris seperti manusia ya. Bentuk non geometris itu tidak mempunyai bentuk ya. Ruang itu adalah bagian dari unsur punya tiga unsur dimensi ya. Jadi dia punya tinggi, mempunyai panjang dan mempunyai lebar, sehingga dia bentuk ruang ya. Ruang ya. Ini ada sifatnya dua, sifat nyata dan sifat semu. Dalam kerja 2 dimensi, ruang bersifat semu karena cuma berupa penggambaran saja ya. Jadi yang digambar semu, tapi dalam karya nyata bersifat nyata bisa dirasakan secara langsung. Di rumah yang kita diami itu bersifat nyata, tapi kalau dalam gambar bersifat semu karena kita cuma merasakan saja penggambaran. Sementara kalau yang kita diami secara langsung, misalnya di dalam mobil, maka yang dimaksudkan adalah nyata. Nah, warna ini adalah hasil dari pencahayaan ya. Jadi dari teori warna itu mengelompokkan beberapa warna ya. Ada warna primer, warna sekunder, warna tersier, dan warna komplementer. Warna primer itu ada warna dasar, warna pokok yang terdiri dengan campuran warna lain ya. Warna primer itu misalnya kuning, merah, dan biru, itu warna pokok. Warna sekunder ini campuran dari warna dasar, warna primer ya. Jadi warna primer tadi digabungkan menjadi satu sehingga menghasilkan warna sekunder. Warna tersier penggabungan dari beberapa pencampuran dari warna tersier. Komplementer atau warna kontras yang keduanya berserta dari warna ya. Jadi kuning, ungu ya. Jadi warna ini dihasilkan dari spektrum warna, pencahayaan, cahaya, teori dari pencahayaan hingga menghasilkan 7 spektrum warna ya. Tekstur. Nah, yang terakhir nomor 7 adalah tekstur.
tekstur itu adalah keadaan permukaan bidang pada suatu karya seni, kesan raba ya. Atau kalau di video adalah keadaan permukaan bidang pada suatu karya seni, tekstur ya. Atau kesan raba, ada yang semu, ada yang nyata ya. Kalau semu kelihatannya kasar ternyata halus karena berupa gambar. Kalau nyata ya berupa bentuknya aslinya ya, kesannya kasar ya kasar ya, bukan halus ya. Gelap terang ini tergantung dari intensitas cahaya. Semakin besar intensitas cahaya maka semakin terang ya. Jadi bagian yang kena sinar matahari sinar cahaya akan kelihatan terang, sementara bagian yang tidak terkena akan kelihatan gelap. Jadi ada gelap ada terang. Nah, terangnya ini tergantung intensitas cahaya. Semakin terang intensitas cahayanya, semakin besar maka semakin terang ya. Dalam karya dua dimensi untuk gelap terang juga berdasarkan gradiensi atau pemilihan warna ya. Demikian tadi penjelasan saya mengenai 8 unsur warna seni rupa ya. Jadi ada 8 unsur. Pertama titik, bagian terkecil dari unsur seni rupa. Yang kedua garis, kumpulan dari beberapa titik. Terus bidang, kumpulan dari beberapa garis ya. Terus bentuk, kumpulan dari beberapa bidang. Terus ruang atau volume, kumpulan dari beberapa bentuk. Terakhir gelap terang, terus tekstur ya. Nah, dari unsur-unsur inilah sehingga terbentuk karya seni rupa. Nah, demikian tadi penjelasan Bapak mengenai unsur gambar ya. Ada 8 ya. Yang pertama garis, yang pertama titik ya, yang kedua garis, yang ketiga bentuk, yang keempat bidang, terus ruang atau volume, terus warna, tekstur dan gelap terang ya. Jadi ada 8 unsur yang digunakan untuk membentuk gambar ya. Jadi ada 8 unsur untuk membentuk gambar. Yang pertama, unsur yang paling kecil adalah titik ya. Jadi titik ini adalah dasar paling kecil untuk membentuk gambar ya. Nah, selanjutnya kumpulan dari titik untuk garis. Nah, garis inilah yang nantinya akan dipakai untuk membentuk gambar. Misalnya daun, kalian mau menggambar daun, mau dengan berat lengkung, nah daun ya. Nah, dibutuhkan apa? Dibutuhkan garis tadi ya. Nah, makanya garis adalah unsur yang dipakai untuk gambar atau sesuatu benda yang dipakai untuk menggambar. Kalau gambar berupa kotak, ruang, maka kita butuh kotak atau volume yang membutuhkan ruang ya. Atau setelah itu pewarnaan, apa warna? Nah, pewarnaan ada warna primer, tersier, dan itu dipakai untuk menghias ya, sehingga gambar menjadi baik ya. Demikian penjelasan Bapak mengenai unsur. Selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.